Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Edi Kurnia, Edkur di Golazo Boys. Hari ini kita akan bicara sosok talenta kiper muda yang berbakat dan lagi hot-hotnya dibicarakan di media sosial karena penampilannya lumayan bagus, keren. Di klubnya juga keren, terus juga di timnasnya juga keren. Gitu. Kita akan bahas tentang sosok Cahya Supriyadi gitu. Nah, gue nggak lengkap nih kalau gue nggak ada tandemnya. Nah, kebetulan tandemnya yang gue bawa ini adalah mereka sama-sama di endorse sama salah satu glove gitu. Nih, gue perkenalkan Bang Rafiq. Oke, Bang. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi. Iya. Saya pikir talenta kiper terbaiknya saya tadi yang mau dipikir. Ternyata tadinya mau abang. Cuma pasti baca-baca kok nggak ada ya gitu. Nggak ada. Nih kita akan kupas tuntas tentang sosok Cahya Supriyadi. Dia lagi keren banget ya bang ya. Betul. Lagi top-topnya nih. Lagi main di klubnya juga keren. Di PSIM, klub PSIM promosi. Juara? Oh bukan. Dia peringkat 2 kalau nggak salah. Juara, sorry. Juara, PSM juara. PSM juara Liga 2 waktu itu. Iya, betul. Juara Liga 2. Gitu. Kita akan kupas tuntas Cahya Supriyadi itu dari levelnya dia dulu di akademi SSB sampai di akhirnya berkarir di dunia profesional sekarang. Gitu. Oke, kita mulai ya. Si Cahya Supriyadi ini lahir di Jakarta 11 Februari 2003. Berarti 22 tahun sekarang ya? 22 ya, baru kemarin ulang tahun. Lagi hot-hotnya tuh berarti. Posisinya penjaga gawang apa kiper, Bang? Goalkeeper. Karirnya dia waktu itu pernah di Persija Junior ya? Persija Junior dari U18 kalau nggak salah tuh ya. U18 ya. Tapi jujur ya, Bang, gua itu pernah satu tim sama dia. Gimana? Tapi Tarkam. Zaman dulu tuh. Iya, zaman waktu itu main di Karawang, mainnya di Subang. Mainnya di Subang, lapangan Mariuk itu di daerah Subang, jadi ada salah satu kayak stadion gitu. Jalur utara. Tapi keren banget, sumpah itu. Nah, gua itu satu tim sama dia. Haji Anda almarhum, Karawang. Oh ya, beliau ini salah satu yang mungkin tokoh yang mengorbitkan Cahya ini kalau nggak salah. Karena kan nggak jauh juga Karawang sama Cikampek, kan Cahya dari Cikampek tuh ya. Cikampek mau Bogor. Cikampek mah Ciampea Bogor, Pak. Udah salah gua. Cikampek dia SSB Tunas apa saya lupa Tunas. Pokoknya SSB di sana. Okay. Terus dia pas dari Cikampek baru tuh dia SSB sempat di Ragunan kalau nggak salah. Iya, karena sebelum ke Persija. Setahu saya juga waktu pas Tarkam ya, dia bilang, "Bang, saya kan pernah jadi cadangan abang." Dia bilang gitu. Dia bilang, "Oh iya Cahya, gua kan sengak dulu masih pemain liga kan." Oh berarti waktu Bapak masih main nih? Masih main, waktu itu masih main. Bandel ya Tarkamnya. Kan gue bilang, Tarkam itu jadi obat buat kita mah. Gitu. Terus juga dia selain pernah main di Persija Junior, dulu itu dia juga ini dia di Persija Junior tuh salah satu talenta cemerlangnya ketika munculnya sebenarnya bakat dia tuh udah dari Ragunan tuh udah mulai kepantau. Terus main berkesempatan di juniornya Persija. Nah, di situ di Elite Pro ya? Iya, dia sempat bawa dia Persija Junior tuh juara 3 kalau nggak salah. Wah, keren banget. Nah, setelahnya 2001 atau 2022 saya lupa, dia baru masuk ke tim utama. Oh, dari situ kepantau lah masuk timnas kalau nggak salah waktu itu. Timnas 19 ya? U19 dulu. U19. Gitu. U19 juga dia salah satu kiper yang bagus ya, maksudnya angkatan-angkatannya dulu kan tadinya kan mau Piala Dunia U20 yang nggak jadi tuh, Pak. Oh iya ya. Benar. Dia termasuk di situ di dalam ya? Termasuk. Karena U20 nggak jadi, akhirnya kan angkatan bawahnya yang naik ya, karena usianya yang usia Piala Dunia U17 yang akhirnya 17. kita. Yang akhirnya ada Ikram tuh. Ikram. Dulu dia pernah ini juga ya. Di klubnya juga lumayan ketika pas naik ya kebetulan debut
kebetulan dia ngidolain Andri Tani dulu, sempat ngobrol emang dia, lu kenapa mau di sana? Suka aja sama Andri Tani, emang akhirnya punya kesempatan latihan di sana. Terus dia debut kalau nggak salah lawan Sleman kalau nggak salah. Lawan Sleman. Koreksi kalau salah ya. Koreksi kalau salah, kalau nggak salah. Soalnya saya nonton itu. Iya, waktu pas dia main itu. Nah, itu juga gue sempat ngobrol-ngobrol sih waktu itu. Dia bilang emang salah satu apa ya? Mau apa lagi, kan Persija nih, klub bagus. Jadi pas waktu itu ditawarin, jadi dia nggak mikir 2-3 kali. Gitu. Ya, gila lah masuk Persija. Keren. Tapi memang ya sayangnya ya itu aja, mungkin karena dulu kan kiper utamanya masih Andri Tani ya. Iya. Ya menit bermainnya aja yang masih ya pastilah, apapun ceritanya, sehebat apapun talenta muda, pasti tuh yang namanya, karena kiper tuh beda posisi. Jadi kalau ketika memang sudah senior terus sudah main inti terus, itu agak-agak susah tuh digesernya. Tapi kalau sebenarnya kalau ada kesempatan ya mungkin beda cerita gitu. Ya apalagi bener Andri Tani lawannya kayaknya masih prime. Ya udah nggak di timnas sih waktu itu Andri, tapi masih bagus. Masih main-main kalau nggak salah. Masih ada lah. Andri Tani masih main-main timnas. Ya wajar lah, dia akhirnya kesempatannya akhirnya kurang. Dan pada akhirnya dia dipinjamkan. Ya dulu sempat di Bekasi FC. Bekasi. Nah di situ dia konsisten main tuh kalau nggak salah. Iya. Bener kan? Saya kalau nonton dia pas kebetulan kalau saya sekalian motret kan di belakang gawang. Ya saya selalu ngeliat langsung, anjir nih anak mainnya. Keren, gila, mukanya sangar kan? Iya, tapi jangan salah, sangar-sangar gitu juga karena kalau lagi nongkrong friendly, Pak. Tipe-tipe anak tongkrongan Cahya nih. Oke, enggak, ini banget juga sesama gua. Terakhir itu gua ketemu, ya itu, mas sampai dia negor, lupa ya, kan itu sampai dia sendiri ngingetin kayak gitu. Tapi emang muka sangar dibutuhkan seorang kiper ya. Oh iya dong, biar lebih garang gitu. Muka sangar sama muka ganteng. Mau larinya ke situ nih kayaknya. Oke. Musim ini dia ke PSIM Yogyakarta dan prestasinya lumayan bagus, keren banget. Dia jadi starter terus ya. Save of the week. Iya, kemarin tuh player of the week, player of the match. Ya pokoknya sebut tuh, apalagi pas lawan Persib ya. Persib. Karena krusial banget penalti yang akhirnya digagalkan. Dan menurut gue itu adalah salah satu kelebihannya dia. Betul. Pinter baca arah bola. 2 kali kan? 2 kali, yang satu ngapung. Ya, yang satu ngapung. Atas kan, buru mati tuh. Yang satu lagi ke blok kalau nggak salah di injury time si Mark Klok. Saya sempat nyebut, wah nih naik nih kayaknya harganya Cahya. Kayaknya dia lagi pede banget kan waktu itu timnas. Abis AFF soalnya ya. Di timnas juga penalti ke save nggak? Bukan apa? Enggak, bukan dia. Bukan dia, si AFF dia main cuma sekali. Oke. Itu Ardiansah ya. Ardiansah Makassar PSM. Tapi gara-gara Ardiansah mungkin dia termotivasi, akhirnya bisa ngeblok penalti di klubnya gitu. Terus karir timnas juga sebelum itu dia pernah dipanggil Sintayong usia 19. Iya, usia 19 dulu kan yang persiapan buat Piala Dunia, Pak. Yang tadi kita bahas awal. Yang nggak jadi, yang Piala Dunia yang nggak jadi akhirnya. Jadi ya kalau saya juga jadi pelatih juga tetap pasti akan milih Cahya sih. Maksudnya dengan pengalaman, tentunya pengalaman dari usia 19 AFF dulu di klub. Konsisten. Sama mungkin ya semenjak saya memantau Cahya gitu, unforced errornya jarang. Maksudnya kan biasanya blunder apa ya, pembacaan gitu yang tidak. Tapi selama, apalagi ketika abis ini ya, ketika dia masuk PSIM, dulu semenjak dari Bekasi kan Liga 2 lebih cepat duluan nih, Pak. Iya betul. Saya sering lihat dia ngedrill latihan sendiri tuh. Bener. Yang dibutuhkan kiper muda. Iyalah, karena setahu gue juga kalau kiper itu nggak boleh lama-lama stuck. Jadi memang seminggu tuh minimal 2-3 kali harus bergerak, dia ketemu bola gitu, biar reaksinya sama ini jangan hilang kayak gitu. Ya kayak saya, Pak ya, walaupun fan football tetap latihan ya. Sampai akhirnya cedera. Jadi bukannya kepanggil Dino, sampai latihan sampai akhirnya cedera. Dia juga pernah tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ya sekarang ya. Performanya keren banget ya. Itu menurut saya. Oh, ada menit-menit akhir tuh yang gue lihat pas yang di crossing. Iya, betul. Yang dia punch yang dia lawan musuh. Anjir, keren banget tuh.
Itu kebayang tuh kalau itu sampai kalau itu gol aja. Pas yang kalau nggak salah yang 0-0 lawan Laos. Lawan Laos ya. Kita nyerang terus akhirnya keserang injury time tuh. Kalau itu masuk juga aduh, sama Laos lagi. Tapi emang tipikal Cahya memang apa ya? Meski muda juga pengalaman, tenang juga. Jadi sama yang saya pernah lihat cara apa ya? Komandonya juga ada komunikasinya aktif ya. Aktif. Oh, jelas juga kayak gitu ya. Ya itulah memang salah satu syarat untuk bisa ya berdiri kokoh di bawah gawang. Iya, karena walaupun karena gini, misalkan segala sesuatunya itu kita lagi diserang nih, misalkan si timnya lagi diserang gitu kan. Kalau komandonya nggak jelas, itu kan errornya lebih banyak tuh. Misalnya contohnya ketika, di belakang kan nggak kelihatan, pasti orang akan fokus ke bola. Nah kalau kiper kan dia kelihatan tuh semuanya, pandangannya full gitu. Makanya salah satu syarat untuk bisa dia ya terus jadi inti, yaitu selain mentalnya kuat tegas, juga komunikasi. Terakhir kali waktu dia masih main di Bekasi FC, saya kebetulan di dekatnya di belakang. Itu kalau nggak salah Ridwan Tawa ini lah itu dimarahin. Nggak ada cerita. Pasti kalau ada salah, kalau ada salah kiper itu ya pasti dimarahin lah. Karena kan pemainnya sendiri langsung dimarahin sama dia. Karena kan resikonya gede. Kalau striker bikin salah masih ada gelandang bikin salah masih ada back bikin salah ada kiper. Nah, kiper bikin salah ada gawang. Kegolan dong. Ada air dukun. Air kemenangan lagi ya. Kemarin juga kan memang ya itu menurut saya salah satu kiper terbaik ketika kualifikasi sih saya. Ya kemarin clean sheet kalau nggak salah ya. Ada berapa kali ya? Ada clean sekali sheet. Kebobolannya. Lawan yang akhir ya. Korea. Iya. Kita kalah. Tapi itu bolanya gila, emang keren. Korea mau di pojok banget di sini doh. Itu Buffon juga kayaknya kemasukan itu. Gak tahu deh. Emang gila itu mah. Tapi emang salah satu ya walaupun nggak lolos akhirnya timnas, salah satu penampilan terbaik di kualifikasi kemarin Cahya sih. Iyalah. Nggak mengecilin pemain lain, tapi memang Cahya memang jadi benar-benar dipercaya lah. Tembok kita juga yakin pede gitu ya. Setelah dia kan di AFF dia hanya main sekali, giliran di kualifikasi dia buktiin, benar-benar dibuktiin gitu. Iya. Karena kan ya tadi balik lagi yang gue bilang, kalau dia harus bisa membuktikan dirinya, ya kan, untuk bisa tampil bagus, berdiri kokoh di Mister gawangnya timnas Indonesia. Karena kan kita sama-sama tahu selain mentalnya bagus, refleksnya tahu sendiri kan. Top. Bagus waktu pas yang lawan Laos itu yang gue bilang. Laos. Itu gue juga belum tentu bisa melakukan itu tuh. Karena kan ada bolanya nggak tinggi. Kalau tinggi oke, bola kita gitu. Bolanya tuh bener-bener rata-rata di tengah. Ya gini lah. Itu paling bahaya banget emang. Itu dia dengan disuka kiper. Iya, refleks banget, dia terbang, cus aja dia punch, dia pukul sama bolanya. Save-nya ketika lawan ya Laos dan Korea juga krusial. Save dia, maksudnya kan kalau pas yang pertandingan kedua kita menang tuh. Yang lawan Korea save-nya emang bener-bener. Iya. Menurut saya the next harusnya ya kalau misalkan nantinya bisa bersaing lah buat timnas senior Cahya. Kalau menurut saya gitu. Harusnya lah. Kakinya juga kan bagus. Tuh. Main build up-nya dia kanan kiri. Pernah menendang kiri kalau nggak salah. Gua ngelihat tuh. Kanan kiri lumayan lah. Hidup ya. Saya sempat ngerasain soalnya tendangannya. Oh, pernah latihan bareng? Pernah dulu sempet ini. Ya lumayan Pak tendangan. Panas Pak. Tapi bukan karena ilmunya kan? Siapa tahu ilmunya dari pemakaiannya bagus, pemakainya bagus. Iyalah, dia bener-bener kalau kakinya udah bagus kan bener-bener dia bisa jadi kiper modern. Ya, jadi harus sekarang orang paling belakang yang clean sheet, yang bisa bola-bola tanggung tuh bisa dia maju, wah dia syuting gitu. Kan kalau zaman Bapak kiper cuma diem doang dulu, kalau sekarang kan bisa build up ya. Sama sweeper. Kemarin juga dia sempat bersaing dengan U23 tuh dengan U23 itu ada si Dava sama Ardiansah. Ardiansah juga sama-sama tampil defensif kan. Iya, benar. Yang penalti Thailand akhirnya digagalin. Tapi akhirnya ya dia bisa. Ini persaingan ketat banget ya. Ya. Dan kipernya bagus-bagus. Dava dari Borneo, Ardiansah Makassar, tambah Cahya nih PSIM. Bapak kalau jadi pelatih kiper kayaknya pusing, Pak. Pusing. Kalau saya langsung pakai 3-1
4-2-3 kiper, 1 back. Cuma memang ya balik lagi Cahya lagi di tim yang tepat sekarang. Benar. Karena kan biar gimana kiper itu kan dibutuhkan adalah jam terbang. Jam terbang, betul Pak. Kalau lu sering main, lu dapat sering, gue yakin pede deh. Gue yakin. Nah ini kan terjadi juga sama si Cahya nih. Dia kan lagi pede-pedenya di klub nih, bener nggak sih? Klub posisi 1, dia di bawahnya kan di PSIM tuh ada Cahya, Harlan Suhardi sama satu lagi saya lupa. Dan Cahya selalu dapat tempat tuh. Iyalah. Dan kiper nomor 1. Emang pas ketika saya sempet nanya jadinya kemana Cai? Waktu itu belum ngasih tahu, pas akhirnya kesini. Oh ya udahlah, pas. Kalau gue jujur aja gue ngajakin dia ke Liga 2. Gue pikir dia waktu pas ke klub itu ya. Klub itulah ada. Gue bilang, mau ini nggak? Gue udah rekom banget. Orang udah, wah udah mau gitu. Tahu-tahu, sorry udah latihan, dia bilang gitu. Iya. Ya keren lah, gue bilang pilihan bagus, top. Terbukti dong. Iya. Terbukti dia akhirnya menunjukkan kelas dia emang Liga 1. Liga 1 masih muda, tampil impresif, konsisten aja nih. Konsisten. Kayaknya timnas senior mah ya bisa di tangan lah. Cuma memang saingannya masih ketat. Martin Paes sama Audero masih usia muda, usia cemerlang, usia emas. Gitu. Sekarang juga ya kalau misalkan saingannya si Martin Paes, Emil, bisa nggak sih kira-kira? Ya minimal kalau memang misalkan dipanggil nih, nggak apa-apa dulu misalkan jadi kiper ketiga, tapi kan dapat ilmunya tuh. Iya sih. Bersaing dengan kiper-kiper edan gitu ya. Kalau misalkan bersaing ya kenapa tidak ya? Kenapa kacang itu why not gitu. Why not? Kenapa kacang anjing why not? Kacang. Dia juga kalau misalkan sering ketemu dengan Paes gitu kan, dengan Emil Audero gitu kan, itu kan aura Eropanya ke bawah. Sama sekarang juga kan setidaknya Liga 1 juga kompetitif dengan walaupun ya di sisi lainnya selain timnasnya pemain asingnya banyak, tapi setidaknya sisinya yang bisa dilihat diambil Cahya banyak ketemu striker yang ini. Iya dong. Jadi ya besar kemungkinan juga tim-tim Eropa juga nanti kan bakal ngelirik dong. Tinggi ini juga mah Asia kan? Udah keren lah, mau ngapain lagi nih si Cahya, mungkin tinggal konsisten aja lah. Ya harapan kita sih mungkin Cahya bisa terus berkembang ya. Betul. Pasti ya berkembang untuk bisa jadi yang terbaik. Ya sekarang sih udah bisa membuktikan, tapi harus bisa lebih lagi nih. Masih panjang banget umur. Masih berapa sekarang? 22. Acik 22. Kayaknya si Gim masih main deh. Beda 5 tahun sama gua. Si Gim kapan sih? Si Gim tuh masih main harusnya. Desember masih main. Desember masih main deh. Harusnya masih main, Si Gim bisa masih main Desember. Harusnya sih udahlah. Mudah-mudahan Cahya bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih hebat lagi, bisa bisa menunjukkan kelasnya lah. Bersaing dengan kelas-kelas kiper-kiper Eropa. Dipinjemin di Bekasi kapten. Kapten juga dia? Jadi istilahnya sekarang bisa jadi leader, kalau sekarang enggak. Sekarang kan enggak Liga 1, berarti harusnya jadi mayor dia. Let call, Pak. Let call. Gitu. Wah, gila keren banget ya. Kayaknya nggak habis-habis nih kalau kita bahas si Cahya nih. Tapi kapan-kapan undang ya. Nah, kebetulan kan brother dekat nih sama dia nih. Gimana? Nggak dekat lah, karena kebetulan satu naungan. Iya, jadi dalam satu ini. Kita sebut aja lah kita sebut aja, yang mudah-mudahan bisa diundang ya nanti ya. Kita ngobrol bareng di sini. Nanti teman-teman juga bisa komen-komen, ngobrol banyak, tanya-tanya. Kalau sekarang lagi high season. Oh iya, lagi sibuk. Kalau maksudnya mungkin gitu kan. Ya mungkin lagi libur bisa diajak ke sini, benar nggak sih? Benar. Gitu, karir masih panjang. Pokoknya mau ngapain lagi ya? Harapannya sih pokoknya Cahya harus terus berkembang, bisa lebih baik lagi, ya kan? Bisa membawa Indonesia juara, klubnya juga harus bisa jadi yang terbaik. Inilah, mudah-mudahan agar dia konsisten terus ada kiper yang bener-bener nanti bersaing di timnas senior itu. Timnas senior. Dan harapannya juga ya kiper jangan dari Eropa deh. Kalau lawan kita juga masih bisa berbuat ya kan? Iya dong, terbukti. Cahya juga bisa membuktikan. Juga nggak apa-apa ya. Abroad apa board sih? Oke, kalau menurut kalian nih, Cahya bisa jadi kiper utama timnas senior nggak di masa depan?
menggantikan atau bersaing dengan Hernando. Sekarang ada Adi Satrio. Bener kan, Adi Satrio juga yang sekarang performanya lagi bagus di Malang. Arema. Hernando di Persebaya. Coba nih, menurut kalian boleh komen-komen nih ya kan, si Cahya ini bisa nggak sih berbuat lebih baik atau bisa tampil lebih baik dari kiper-kiper yang ada, atau ya memang bisa menunjukkan kelasnya. Betul. Gitu. Apalagi setelah bisa kemarin melebihi Paes dan Audiarok. Siapa tahu aja Cahya main di Juventus gitu kan. Iya, balik lagi, why not? Mengapa kacang? Oke, gitu. Minum dulu dong. Jangan lupa minum dulu kita. Aduh, jangan lupa minum dulu kopi Uang Mas. Biar harapannya si Cahyo juga bisa membawa nanti emas di SEA Games. Kalau kata kasino, minum lah Pak, sumber dana nih. Mari. Luar biasa, ngopinya udah, ngobrolnya udah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita tentang si Cahya Supriyadi. Harapannya mudah-mudahan mudah-mudahan Cahya juga bisa terus berkembang, bisa menjadi kiper hebat, kiper luar biasa, terus bisa jadi ya memotivasi anak-anak muda yang lainnya ya. Iya, role model. Jadi role model buat anak-anak muda. Oke, boleh ngobrol-ngobrol di next besok masukannya teman-teman. Siapa tahu ada pengen ngobrolin siapa, mau bahas tentang siapa. Yuk, mudah-mudahan kalau ada masukan dari teman-teman bisa menginspirasi kita untuk bisa mengundang. Bisa ngundang ya, mudah-mudahan ya. Bisa ngundang pemain. Mudah-mudahan. Saya ikut, Pak. Gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman semua jangan lupa follow akunnya kita biar terus berkembang. Biar bisa juga menginspirasi, memberi masukan untuk kawan-kawan semuanya di sana. Oke? Cukup sekian dari kita berdua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemias.